Udzur membatalkan puasa tentu ada. Kayak misalnya orang sakit, orang musafir, yang disebutkan dalam syariat Allah. Tapi kalau orang lagi bekerja, kemudian dia mengatakan, ini kan dia bentrokin. Cari nafkah kan juga ibadah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membagikan video yaitu tentang perbincangan antara Ustadz Dr. Khalid Basalamah yang membahas kerja berat boleh batalin puasa, merokok batalin puasa enggak ya, baru seminggu sudah kendor. Jadi apakah seorang yang bekerja keras ini ya boleh membatalkan puasanya? Misal nih ya teman-teman, seperti ketika kita kerja bangunan ya, itu kan ngangkat-ngangkat semen, lalu kemudian ngaduk ya teman-teman. Ya kalau yang pakai molen ya pakai molen. Nah, belum itu juga ya teman-teman. Ya mereka ini kerja di tempat yang panas itu. Dan ada juga yang bekerja seperti di pertanian ketika panen ya, itu ngangkut-ngangkut padi, berguni-guni. Nah, seperti itu. Apakah itu puasanya itu boleh dibatalin? Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan ya teman-teman, karena kebanyakan kalau di desa itu kan ya kalau waktu pas panen ya, yaitu panen padi, tentunya banyak orang yang ada yang disebut yaitu ngojek ya, ngojek gabah gitu ya teman-teman. Nah itu tentunya mereka ini kan bekerja keras ya, ngangkat lalu kemudian ditaruh di motor, dibawa ke suatu tempat ya untuk dikumpulkan itu padinya. Nah apakah itu boleh ya membatalin puasa? Maksudnya puasanya itu apakah boleh dibatalin? Nah oke teman-teman, jadi ini ada pembahasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Imam Hafidhullah. Oke, mari kita simak bagaimana jawaban beliau ini. Nah kalau misalnya dia orang ini misalnya pekerja buruh bangunan gitu, Ustaz. Dia beralasan, udah nggak kuat nih, udah saya kan cari nafkah gitu, toh tujuannya sama-sama ibadah. Apakah dia jadi mendapatkan dosa, Ustaz? Nggak bisa, itu bukan udzur. Itu bukan udzur. Udzur membatalkan puasa tentu ada. Kayak misalnya orang sakit, orang musafir, yang disebutkan dalam syariat Allah. Tapi kalau orang lagi bekerja, kemudian dia mengatakan, ini kan dia bentrokin. Cari nafkah kan juga ibadah. Iya. Puasa juga ibadah. Sudah saya pilih cari nafkah aja. Nggak bisa dia bentrokin begini. Karena puasa tidak menghalangi orang untuk cari nafkah. Puasa tidak menghalangi orang untuk ibadah, untuk cari nafkah, untuk jihad. Nggak ada korelasinya sebenarnya. Tadi makanya persepsi. Kalau orang sudah persepsinya negatif. Saya kalau sahur cuman minum satu gelas air, satu potong roti atau satu butir kurma, saya tidak akan tahan. Nah ini persepsinya begitu. Tapi kalau dia persepsinya, dia tidak tahan betul nanti. Apalagi kalau dia bilang, siang saya lapar nggak sih? Lapar beneran. Tapi kalau dia, insya Allah saya makan satu butir kurma ini dengan segelas air ini, saya cukup sampai buka puasa. Saya pernah praktikin begitu, sampai tarawih masih oke. Nah teman-teman, jadi kita harus yakin bahwasanya kalau kita memiliki ya, kalau di dalam rumah ini misal ya hanya sahur, air putih sama misal roti teman-teman. Kalau kita yakin bahwasanya saya pasti kuat ya, insya Allah kuat. Tapi kalau kita bilang saya nih kalau nggak makan ya nasi sepiring lalu kemudian lauknya ayam, saya nggak akan kuat. Nah nanti beneran gitu. Ya memang saya pernah membuktikan sendiri ya teman-teman ya. Saya itu pernah ya kalau sahur itu cuma ya minum itu ya susu Milo kotak kecil segini sama roti 2, udah itu aja. Ya alhamdulillah itu sampai memang ya. Maksudnya itu kuat gitu ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Masih tarawih baru makan gitu kan. Walaupun buka puasa ya takjil membatalkan puasa, tapi setelah itu sampai sholat tarawih baru makan, dan itu bisa saja sebenarnya. Ustaz, kalau misalkan gini, tadi kan antum bilang kan safar termasuk salah satu uzur, Ustaz. Nah kalau misalkan dia supir travel, Ustaz, nah itu kan safar terus, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Mulai ini. Apakah ada uzur? Ya, pada uzur. Harus memang di situ deh. Sekarang sederhana. Kalau itu adalah profesi, sudah dia tiap hari Jakarta Bandung tiap hari, sebenarnya sudah tidak dianggap safar itu. Oh itu kuncinya. Karena itu sudah tiap hari. Berarti termasuk pilot juga, Ustaz? Ya, tergantung jarak nanti kalau pilot. Kalau kalau misalnya memang dia Jakarta Surabaya 1 jam, dia berangkat jam 11 pagi Ramadan, tiba jam 12 Surabaya, masa batalin puasanya? Gitu kan. Ya, tapi kalau dia berangkat mungkin lah dia umroh 9 jam, atau dia ke Amerika dengan transitnya bisa sampai 20 jam, ya itu mungkin. Gitu. Tapi intinya begini, sebenarnya kalau musafir, memang itu rukhsah, keringanan. Bagi musafir boleh, kalau dia mau batalin, itu hak dia. Dia boleh batalin, tapi dia harus ganti di hari lain, gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi dia jadikan sebagai bahan, saya kan tiap hari setir mobil nih, Jakarta Bandung tiap hari, udah kena tiap hari saya bolak-balik, tiap hari saya anggap diri saya safar aja, jadi 30 hari nggak usah puasa.
Kalau dia pun berpegang pada fatwa bahwasanya kan musafir boleh. Tapi ingat ya, di sini dia punya utang. 30 hari itu dia harus bayar. Diganti. Iya. Ya. Dan lebih berat lagi nanti karena setelah lebaran pun dia tidak mungkin berhenti jadi supir kan? Iya. Terus Nggak puasa. akhirnya terakumulasi. Nah, kayaknya nggak puasa-puasa. Iya benar ya teman-teman ya. Kalau setelah lebaran ya malah malah berat lagi ya teman-teman. Jadi ini cerita saya pernah itu ya naik bis ya dari Bogor menuju ke Jawa Tengah ya teman-teman. Itu saya kaget loh teman-teman. Jadi ketika saya beli tiket, lalu kemudian Pak supirnya itu makan satu piring gini ya teman-teman. Nah kalau kalau beralasan musafir ya nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Seperti apa yang dijawab oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Jadi ya wajib mengganti. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Kayak Aris jadi utang puasanya banyak. Nyicil. Banyak. Nyicil. Insya Allah. Nah Ustadz, ini seperti biasa kita punya segmen boleh dan gak boleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Aris apa pertanyaannya? Boleh gak bolehnya? Kalau Ana gini Sat, sebenarnya tadi kan Jargonnya dulu dong. Jargonnya ya boleh nggak boleh nih Sat. Ini boleh atau tidak Sat? Olahragawan Sat. Ini Ana tadi kan sempat bicara masalah olahragawan sedikit. Ada nggak Sat batasan dari olahragawan yang tidak boleh dilakukan misalkan atau dihindari? Kayak misalkan kan berenang tuh identik banget tuh Sat. Kalau Ana berenang kan biasanya 1-2 kali kayuhan itu ada aja air ketelan Sat. Masuk. Nggak sengaja Itu kan, gimana, Sat? Kan jelas itu apa yang membatalkan puasa kan. Di antaranya makanan dan minuman yang masuk dari luar kan gitu. Berenang itu bisa kalau sudah bisa menuju ke sana akan ditelan air ya jangan dilakukan. Udah nggak bisa itu, ini jelas nggak bisa. Jadi lebih baik jangan dihindari saja. Dan gini loh, saya coba berbagi seorang muslim itu harus punya prinsip. Ya. Itu dalam semua lini kehidupan dia termasuk dalam profesinya. Jadi bukan berarti karena saya profesi seorang olahragawan lalu saya harus mengorbankan agama saya karena itu. Contoh buka aurat, contoh diajak oleh manajernya untuk minum khamar, contoh untuk zina sebagai hiburannya, contoh apalah ya atau orang bisnis misalnya dia harus meeting di jam 12 siang hari Jumat. Nah, dia harus tunjukkan prinsip saya seorang muslim ini nggak bisa. Ya kalau nggak bisa sudah pindah ke profesi lain. Karena kan kita bukan harus hidup dari profesi itu saja. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya bincang ringan tentang terkait masalah puasa Ramadan. Jadi ya seperti apa yang dijelaskan oleh beliau Ustadz Dr. Khalid Basalamah tentang masalah musafir ya, membatalkan puasa itu yang seperti musafir seperti apa ya teman-teman. Jadi kalau seperti supir bus ya, yaitu supir bus seperti apa yang saya katakan tadi, yaitu ya dari Bogor ke Jawa Tengah ataupun Jawa Tengah ke Bogor ya, itu ada supir-supir yang ketika di bulan puasa itu memang nggak puasa ya. Jadi sebelum narik itu ya, sebelum berangkat itu mereka makan dulu dan itu tidak bisa dibenarkan bahwasanya itu adalah musafir gitu ya. Kalau mereka itu berpendapat demikian, ya tetap kalau membatalkan puasa di hari itu juga ya tetap nanti akan mengganti. Dan ketika mengganti puasa di selain bulan Ramadan itu malah berat cobaannya teman-teman. Karena kita melihat suasana selepas lebaran itu banyak orang yang sudah makan-makan ya. Nah, tentunya ini malah memperberat diri sendiri dan tidak dibolehkan dalam agama Islam. Ya. Seperti yaitu ketika kita menjadi kuli bangunan ya, ataupun kita menjadi kuli yaitu ketika panen padi ya. Nah itu juga tidak dibolehkan untuk membatalkan puasa kecuali ada uzur ya. Misal ketika ngangkat pingsan, nah itu memang ada uzur ya teman-teman ya, boleh membatalkan puasa. Tapi kalau tidak ada uzur ya, masih sehat-sehat, lalu kemudian dengan alasan itu ya ini kerja berat, kerja keras ya, panas-panas, tentunya itu tidak dibolehkan membatalkan puasa. Kalau dibatalkan ya harus ganti di selain bulan Ramadan. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini penting juga ya teman-teman ya bagi kita ini yang masih awam dalam beragama. Ya pentingnya kita itu mendengarkan yaitu ceramah-ceramah dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah tentang terkait masalah ini. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.